Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Kembali saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya Allah Roh Kudus senantiasa menuntun dan menyertai kita semua. Tema renungan penuntun kita hari ini, api yang menghanguskan. Ayat Alkitab terdapat di dalam Ibrani 12 ayat 29. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari firman Tuhan yang kita baca sebagai renungan hari ini, kita mengetahui bahwa Allah itu seperti api yang menghanguskan. Kalau kita membaca seluruh perikop ini, maka kita akan tahu mengapa ini ditulis. Tahukah saudara bahwa apa yang ditulis ini merupakan pengalaman Musa dan bangsa Israel ketika Musa akan bertemu dengan Allah di Gunung Sinai. Begitu sakralnya peristiwa itu sampai-sampai Allah menyuruh Musa agar memerintahkan bangsanya untuk tidak mendekati apalagi menyentuh kaki gunung itu, tempat di mana Allah akan hadir di sana. Bahkan binatang ternak pun tidak boleh mendekat. Untuk itu, Musa diminta agar memasang batas-batas di sekelilingnya, karena siapapun yang melanggar, ia pasti dihukum mati. Perintah ini nampak sangat mengerikan bagi Musa dan bangsanya, sehingga dalam Ibrani 12 ayat 21, Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Jadi, setiap kali Allah akan bertemu dan berbicara dengan Musa, maka seluruh bangsa Israel harus menguduskan diri mereka. Saudara, mengapa dalam kitab suci Allah digambarkan seperti api yang menghanguskan? Ingatkah dalam 10 hukum Taurat yang diberikan Allah kepada Musa dalam Keluaran 20? Allah sendirilah yang pertama-tama mewahyukan dirinya sebagai Allah yang cemburu, Allah yang tidak ingin umatnya menduakannya dan menyembah Allah lain di hadapannya. Saudara, sifat api di dalam diri Allah juga menunjukkan bagaimana Allah kita memiliki reaksi yang keras terhadap dosa. Beberapa peristiwa penting pernah dicatat di dalam Alkitab tentang api yang digunakan Allah untuk melaksanakan kehendak-Nya. Pertama, ketika Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, Allah memakai kerub dengan pedang yang menyala-nyala, menjaga jalan ke pohon kehidupan. Kedua, Allah memakai api belerang yang turun dari langit untuk membakar Sodom dan Gomora. Ketiga, dua anak Harun yaitu Nadab dan Abihu mempersembahkan api yang asing, lalu muncullah api dari hadapan Allah menghanguskan mereka. Dan keempat, Nabi Elia memohon api untuk membakar korban bakaran di hadapan 450 Nabi Baal di Gunung Karmel untuk menunjukkan siapakah Allah yang benar itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sifat Allah yang bagaikan api merupakan penyataan kekudusan dan keadilannya. Jadi kita dapat membayangkan betapa Allah yang kita kenal adalah Allah yang mengasihi umatnya, tetapi Dia juga Allah yang dapat mendatangkan hukuman bagi orang-orang yang selalu berbuat dosa. Nah, pertanyaannya bagi kita, apakah karya penebusan Yesus yang menyelamatkan kita dari hukuman dosa dan memulihkan hubungan kita dengan Allah akan merubah sifat Allah yang kudus, yang adil dan yang tidak berkompromi terhadap dosa? Tentu saja tidak, saudara. Galatia 6 ayat 7 menegaskan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Artinya, dosa apapun yang diperbuat tanpa pertobatan dengan sungguh-sungguh selalu akan mendatangkan konsekuensi, bahkan hukuman yang kekal. Namun anugerah pengampunan dari Allah melalui Yesus Kristus di kayu salib menjadi pertanda bahwa kasih Allah tetap masih ada. Bahkan melalui anugerah itu kita dimampukan untuk hidup menjadi manusia yang baru. Itulah sebabnya kita diingatkan melalui Filipi 2 ayat 12 agar kita mengerjakan keselamatan yang telah kita terima dengan takut dan gentar. Agar kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus sungguh-sungguh meresponi kebaikan Allah ini sebagai kesempatan untuk hidup tidak lagi di dalam dosa.
Akan tetapi, bagi mereka yang menolak dan yang tidak menghargai Dia yang berfirman dan yang murtad, yaitu orang-orang yang berpaling dari kasih karunia Allah, maka sudah pasti bagi mereka Allah itu adalah api yang menghanguskan. Bapak Ibu Saudara, di akhir renungan ini, ingatlah dua hal penting. Allah adalah kasih. Buktinya, Dia telah turun dari surga dalam pribadi Yesus sebagai korban pendamaian dan juru selamat dunia. Tetapi kita jangan lupa bahwa Allah adalah api yang dapat menghanguskan. Firman-Nya berkata, tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Ibrani 3 ayat 15. Mari saudaraku, kita responi Tuhan, kita responi kasih karunia dan anugerah keselamatan yang telah diberikannya dengan cuma-cuma, agar kita tidak membangkitkan amarah Allah dan masuk ke dalam tempat perhentiannya, yaitu kerajaannya yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk meresponi dengan benar anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan. Namun, kami juga diingatkan bahwa apabila kami tidak tinggal di dalam Tuhan, bahkan menolak Engkau yang telah berfirman alias murtad, maka Engkau dapat menjadi api yang menghanguskan. Kuatkan dan teguhkan hati kami Bapa, untuk terus setia hidup melakukan kehendak-Mu sepanjang umur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.